Oke pemirsa, semangat. Harus kita semangat menyambut pelatih baru dari timnas kita, yaitu Patrick Kluivert. Dan informasinya juga nanti akan membawa 2 asisten dari Belanda dan juga lokal. Tuh, alhamdulillahnya kan salah satu asistennya masih agak fluent lah bahasa Indonesia. Ada kan dari gitu Indonesia ya. Jadi permasalahan komunikasi harusnya bisa selesai ya. It's over. Nah tapi kita juga penasaran nih, kira-kira nih di balik hujatan para STY-in ya, atau apa STY gitu ya, pendukung STY, ini kira-kira apa nih racikan yang dipersiapkan oleh Patrick Kluivert dan juga timnya nanti untuk bisa membawa Indonesia. Tapi pastinya kita harus optimis ya untuk mendukung timnas kita nanti ke depan. Nah untuk membahas itu, Rivi dan juga pemirsa, kita sudah hadirkan 2 narasumber kita, ya ini ada Bang Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang. Pagi Bang, sehat Bang? Sehat Ari. Alhamdulillah. Wajahnya bersinar Abang pagi ini. Glowing ya. Glowing. Perawatan di mana Bang? Di sini make up tadi. Perawatan instan. Oke. Kemudian juga ada Coach Sudirman, pelatih sepak bola. Coach, selamat mantan pemain timnas juga. Oh ya, selamat pagi Coach. Oke, nanti kita juga akan tersambung dengan Coach Sudirman. Oke, kita langsung saja ya mungkin buka dengan... Saya ke Bang Gita terlebih dahulu kalau gitu. Bang Gita, kalau di media ini kayaknya berimbang ya Bang ya. Dalam artian kalau kita mendengarkan statement dari Kluivert gitu, ada rasa optimis dan bisa bekerja sama dengan para pemain timnas juga. Termasuk di dalamnya kan ada diaspora juga, kan begitu. Tapi tidak sedikit juga yang mengomentari agak sedikit pesimistis, katanya kan begitu. Ya kan? Kalau Bang Gita sendiri Bang, ini alhamdulillah kan sudah di tanah air beliau ini Bang. Iya, betul. Nah, jadi Abang lihatnya gimana Bang? Racikan Kluivert bisa nggak sih? Kalau didukung harus dukung, artinya kita harus move on ya. Pasti. Artinya dengan keinginan bahwa kenapa sih Sintayong harus berakhir, kenapa harus ada pelatih baru dengan waktu yang sangat mepet seperti ini. Mungkin keraguan-raguan orang adalah karena Kluivert ini kan lihat aja video-videonya, kan dikenal sebagai mantan pemain Ajax, juara Liga Champions bersama Ajax, pelatih kedua Indonesia yang pernah merasakan gelar Liga Champions sebagai pemain. Nggak ada sama sekali narasi yang menyebut dia pernah melatih di mana dengan sukses, pernah melatih di mana dengan sukses, karena untuk di asisten pelatih. Ya, asisten pelatih dan CV-nya sebagai pelatih juga di bersama Curaçao minim. Terakhir dia kan hanya 1 kali menang, 2 kali imbang dan 3 kali kalah, dan kalahnya itu 2 diantaranya dari Bahrain dan Australia. Itu yang membuat orang kan jadi ragu-ragu. Saya baca pagi ini ada komentar lucu loh. Loh, waktu Sintayong aja nahannya imbang loh, Bahrain gitu. Lah ini 0-4 gitu. Dan Curaçao itu kan sendiri dikalahkan oleh Sintayong 2 kali waktu main di sini kan. 2-1, 3-2. Jadi ya itu tadi yang membuat orang ragu apakah Kluivert bisa lebih lanjut. Karena kita lihat aja pelatih-pelatih Belanda yang angkatannya Kluivert sendiri. Contohnya Frank de Boer lah misalnya. Frank de Boer sendiri kan pernah membawa Ajax jadi juara. Tapi waktu memegang klub besar seperti Inter Milan kan dia berantakan. Hanya 85 hari. Bersama Crystal Palace dia menang 1 kali, 5 kali kalah. Cuman berapa hari? Cuman 40 hari dia sudah berakhir. Artinya pendek sekali dia dianggap tidak mumpuni oleh manajemen. Jadi secara nggak langsung Anda mau bilang kayak gini, mantan pemain hebat belum tentu bisa jadi pelatih hebat. Betul. Karena kalau kita lihat Sintayong, siapa yang kenal Sintayong dulu kan? Iya. Tapi kan oke lah, mungkin CV-nya sebagai pelatih masih apapun itulah gitu ya. Apakah mungkin memang sosok Patrick Kluivert ini dihadirkan untuk lebih ke sosok figur sebagai pemain hebat agar disegani begitu sama pemain timnas, dan kemudian nanti secara taktikal akan diambil alih oleh asistennya atau bagaimana? Alex Pastor jadi lebih ke sosok sih sebenarnya. Benar, sebenarnya sih nggak salah juga pemilihannya. Kenapa? Karena mungkin dia yang ada, dia yang available. Kemudian kalau kita lihat keseluruhannya adalah dia kan kenal para pemain-pemain ini. Bahkan pemain-pemain ini waktu kecilnya, waktu belum menjadi pemain bola kan pasti panutannya adalah Patrick Kluivert pada saat Patrick Kluivert masih bermain. Ini yang saya pikir juga dianggap bahwa dia akan bisa menjembatani para pemain-pemain ini, komunikasi akan berjalan lancar. Yang jelas bahwa dia tidak hanya taktikal tapi bercanda juga bisa dengan mereka dalam bahasa Belanda. Bonding lah ya. Dan dalam bahasa Inggris dengan para pemain kita. Karena para pemain kita kan juga banyak yang bisa bahasa Inggris ya. Kemudian ada Dani Lanzat yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi saya pikir komunikasi akan kelar. Tapi kan taktikal yang Federasi Curaçao sendiri kan juga bilang, secara recruiting orang ini hebat. Banyak pemain-pemain Belanda yang ingin bermain untuk Curaçao gara-gara ada dia. Tapi pada saat mentok di lapangan, taktikal itu kan kadang-kadang kita menit ke-35 harus ganti taktik. Kenapa? Karena lawan kita sudah mengetahui sepertinya kebaca. Contohnya Sintayong waktu melawan Vietnam di GBK. Babak pertama berantakan, babak kedua dia ganti 3 pemain, kan kita langsung bermain dengan lebih bagus dan menang. Ini perubahan taktik seperti ini yang saya pikir juga belum dimiliki oleh Kluivert sejauh ini. Nah,
tegas ya berarti ya, Ya. belum dimiliki kalau Ya, dari betul. pengamatan abang Tapi gitu. bisa nanti dimiliki Nah, Jawa. kembali lagi nih, kalau dia belum memiliki juga, dan juga, ini koreksi kalau saya salah gitu ya Bang ya, ini kan seorang striker handal ya. Betul. Nah tapi kan dia kan nanti ini kan bukan hanya untuk memperjuangkan menembus gawang pertahanan lawan. Iya. Tapi dia harus mikir juga tengahnya bagaimana, Betul. Ya, betul. belakangnya bagaimana. Iya. Sedangkan kayak dalam sejarah dunia sepak bola, seorang pelatih striker kan minim juga ya. Iya. Ya gimana Bang? Jarang pelatih striker Zidane kalau dibilang sukses, dia sukses bersama Real Madrid, dia bukanlah seorang striker ya, dia gelandang. Kemudian Pep Guardiola lebih ke belakang lagi, gelandang bertahan. Mourinho bahkan tidak punya sejarah bermain bola. Sir Alex Ferguson sayap tapi dia bukan striker murni juga. Jadi memang jadi pemain tidak otomatis dia jadi pelatih yang baik. Tapi kan ada Alex Pasur, ada Daniel Lanzat. Walaupun Alex Pasur sendiri kan kalau lihat CV-nya adalah 3 kali membawa tim dari Eerste Divisi ke Eredivisie, dari Ya. Divisi 2 ke Divisi 1. Ya. Cuman persoalannya adalah lawan-lawan kita ini kan semuanya di kelasnya Eredivisie ya. Belanda, Australia, Bahrain, kemudian Jepang, Cina juga kan kelasnya kelas Divisi 1. Oke. Dan Alex Pasur sendiri belum pernah punya CV yang bagus pada saat timnya sudah ada di Divisi 1. Artinya dia selalu ada di papan-papan bawah juga tim yang dia bawa ke Divisi 1 itu pada saat sudah ada di Divisi 1. Itu aja saya pikir yang jadi pertanyaan. Tapi balik-balik lagi, pertanyaan itu kan harus dihapus dengan kinerja yang baik dari Kluivert dan lawan-lawannya. Karena kalau mengacu ke saya sendiri waktu Sintayong baru datang, saya juga ragu sama dia. Kita habis 5 kali kalah berturut-turut dipegang oleh Simon McManamy, apakah bisa mengangkat? Pertandingan pertama lawan Afghanistan, friendly kita kalah 2-3. Lawan Afghanistan loh kita kalah 2-3. Tapi kan terus dia membaik, dia menahan imbang Thailand, kemudian Ya, dia intinya butuh proses lah ya. Butuh proses. Butuh Kan. proses. Dan ini kan prosesnya nggak kan Sintayong punya diberi waktu dan diberi pasukan untuk berproses kan. Ini kan pasukannya ada untuk berproses. Pasti akan ada nanti naturalisasi baru. Iya. Tapi Ini aja waktunya katanya udah ada yang mau masuk betul, lagi. ada Jairo Rendewald yang Itu. katanya oleh Romelu sudah oleh hampir Romelu pasti sudah, ya kan? tinggal disumpah ya. Iya. Ya, tapi kan waktu itu kan di sepak bola itu kan waktu pendek sekali ya. Kalau udah 2 bulan itu kecuali klub 2 bulan tapi lawan 2 Bang. 2 bulan lawan 2 dan waktu mepetnya ada 4-5 hari nanti kan menuju persiapan. Itu aja yang bikin saya ragu, tapi ragu itu akan dihapuskan kalau kinerja mereka bagus. Kalau kinerja bagus, kira-kira butuh berapa lama lah? Apakah 1 pertandingan cukup buat melihat kinerjanya bagus? Repotnya adalah pertandingan pertama lawan Australia. Australia itu di bawah ya. Makanya saya kalau ditanya apakah lolos, saya sejak awal dipegang Sintayong pun tidak yakin akan lolos langsung. Jadi runner up. Lolos menuju putaran 4 ya saya yakin waktu itu. Australia itu apa? Total football kah atau main Enggak sih. cepat? Kalau sekarang kan Australia juga agak menurun juga ya. Atau mungkin? Ke pemain-pemain mereka yang ada di Eropa pun bukan kayak dulu lagi yang main di kasta teratas sepak bola Eropa. Ya. Mainnya di Bundesliga 2, mainnya di Liga Denmark juga hampir samalah dengan pemain-pemain kita. Bahkan kita memiliki J.E.Z yang main di Australia. Kemudian kan kalau nggak salah nih ada berita-berita beberapa minggu yang lalu Harry Sutar dan center back satunya dari Australia itu inti mereka tidak akan bisa bermain sampai bulan April. Jadi ya itu keuntungan kita kalau 2 center back itu. Bukannya tidak. sama juga, kita Orat Mangun pun Ya juga Orat nggak Mangun main. tidak, tapi kan ada Ole kan nanti yang bisa dimainkan. Dan kalau yang saya takutkan adalah melawan Australia di GBK, kita kan dikurung oleh Australia. Kecuali 5 menit pertama kita oke, tapi kemudian kita dikurung dengan makanya waktu dikatakan bahwa Coach Sintayong bertahan banget, bukan bertahan, dipaksa bertahan oleh Australia. Karena mayoritas diaspora kita emang rata-rata Iya, jagonya bertahan kan. Jagonya bertahan, ya. Emang dibentuk oleh Sintayong Nah, untuk itu bertahan. memang dibentuk untuk bertahan memang mereka jagonya bertahan. Emang mereka semuanya kemampuan bertahannya tinggi. Kevin Dix pernah cetak gol, tapi kan dia lebih bagus bertahan. Iya. Kemudian J.E.Z apalagi, dia jagonya bertahan. Dan kita itu kan belum pernah dipegang Sintayong sekalipun belum pernah balance antara menyerang dan bertahan. Melawan Cina kita mau coba menyerang, kita malah kebobolan 2 gol. Jadi artinya Bang, dengan masuknya Kluivert ini ada sedikit harapan lah ya untuk mengubah permainan kita yang selama ini cenderung bertahan, Iya, jadi betul. nantinya akan lebih menyerang begitu ya. Apalagi kalau kita lihat Alex Pastur kan kabarnya, kemudian CV-nya adalah orang yang bisa membuat balance antara bertahan dan menyerang, dan dengan masuknya Rendewald, dengan masuknya Ole Romelu, mudah-mudahan itu akan bisa kejadian. Oke.
Bang, kita jeda dulu ya Bang ya. Ya. Kita juga nanti akan menunggu sambungan dengan Coach Jenderal Sudirman. Enggak, ini benar. Enggak, ini benar. Iya, iya. Jadi biasa dipanggil Coach Jenderal Ya betul. Sudirman. Pernah juara SEA Games dia. Pernah juara SEA 91. Games loh. Iya kan? Nah, tapi seperti apa nanti analisa dari Coach Mas sambil juga kita dengarkan suara masyarakat. Betul. Ya, usai Sesaat jeda. lagi pemirsa.